Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aghfir lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin rahimahullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kembali untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita di part ketiga membahas kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin alamin. Ya Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in. Sekarang masuki hadis ke-22. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-hadits al-thani wal 'ishrun an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaytu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. Hadis ke-22 dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ia berkata, ara'aita idza shallaitu maktubat? Akhbirni. Ara'aita artinya kabarkan kepadaku, atau bagaimana pendapatmu apabila aku menunaikan salat 5 waktu, fal-fardhu wa sumtu Ramadan, dan saya berpuasa Ramadan, wa ahlaltu halal, dan menghalalkan yang halal, wa haramtu haram, dan mengharamkan yang haram, wa lam azid 'ala dzalika syai'a, dan saya tidak menambah sedikit pun selain itu. Adkhul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Qala, Nabi menjawab, nah, iya. Hadis riwayat Muslim. Jawab Allah, seorang lagi yang disampaikan, yang bertanya disebutkan namanya Nu'man bin Qawqal. Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu, beliau yang mengajukan pertanyaan yang luar biasa ini. Pertanyaan beliau ini menunjukkan betapa cita-cita beliau tinggi itu masuk surga, sehingga beliau menanyakan, apabila beliau melakukan amal-amal tersebut, apakah saya masuk surga? Maka yang menjadi dengan jawab yang tegas, nah, bisa. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu orientasinya itu beramal untuk menggapai surga. Jadi cita-cita mereka yang paling tinggi itu bagaimana mereka bisa masuk surga. Dan banyak hadis yang juga menyatakan demikian, seperti satu hari seorang sahabat kecil, ketika beliau setelah membaca dengan salam, dia malaikat dengan salam, dia bertanya, "Sal, mintalah kepadamu." Laki-laki ini mengatakan, "Saya ingin bersamamu di surga." Bayangkan oleh kita, seorang nabi mengatakan kepada sahabatnya, "Mintalah." Dia enggak minta mobil yang mewah, atau unta, atau rumah, atau apa dunia, enggak. Tapi dia minta apa? Uridu murafaqataka fil jannah. Saya ingin menemanimu atau ingin bersamamu di surga. Maka dia mengatakan, fa'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Kalau begitu, bantulah aku untuk menggapai cita-citamu dengan memperbanyak sholat. Maksudnya sholat sunnah. Ini faedah yang pertama yang kita petik, bahwa para sahabat, orang-orang yang begitu semangat dalam beramal untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jemaah sekalian,
hal-hal yang ditanya oleh sahabat ini yaitu sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, semua itu menjadi sebab dia masuk surga atau amal-amal yang disebab seorang surga. Tapi kita perhatikan di hadis ini beliau tidak menyebutkan zakat, tidak juga haji, ya kan? Selama waktu puasa, ya, zakatnya nggak disebutkan, hajinya tidak disebutkan. Apakah itu tidak wajib? Wajib. Coba kata para ulama, فيحتمل أن الحج لم يذكر لأنه لم يكن قد فرض. Kemungkinan pertama, kenapa haji tidak disebutkan oleh beliau, oleh sahabat dalam pertanyaannya, kata Syekh, bisa jadi haji saat beliau bertanya itu belum diwajibkan, karena kewajiban haji baru turun di tahun ke-8 atau 9 Hijriah, ya, itu yang pertama. Kemudian ulama itu kata zakat, lantas bagaimana dengan zakat? Kenapa zakat juga tidak disebutkan? Kata Syekh, walau tuzkar zakat la ihtimal an yakuna faqiran laysa 'indahu ma yuzakka. Karena bisa jadi orang yang bertanya tentang di pokok ini orang miskin, sehingga beliau tahu beliau bukan orang yang wajib zakat, sehingga bertanya, ya, karena beliau tahu bahwa beliau itu bukan orang yang punya harta banyak yang harus beliau zakati. Wa yahtamilu an takuna zakat wal hadd dakhilaini tahta ihlal halal wa tahrim haram, ya, atau kemungkinan yang lain, haji dan zakat itu masuk dalam keumuman katakan beliau wa ahlatul halal wa haramtul haram, yang masuk dalam cakupan makna saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Baik, faedah yang berikutnya, fil hadithi dzikrul qiyamil wajibat wa laysa fi dzikrul mustahabbat. Sahabat ini dalam pertanyaan beliau hanya menyebutkan sesuatu yang wajib, tidak menyebutkan tentang sesuatu yang sunnah. Pertanyaan, apakah mungkin seorang itu membatasi dirinya dengan yang wajib saja dan dia tidak melakukan amal sunnah sama sekali? Apakah bisa masuk surga? Kok boleh dia enggak, Senin Kamis enggak, yang sedekah sunnah enggak, pokoknya yang sunnah enggak dikerjakan, fokus dia hanya yang wajib saja. Kira-kira bisa masuk surga? Alhamdulillah, ya. Ternyata masuk surga itu gampang pasti susah. Gampang susah. Nabi pernah ditanya ketika Mu'adz bertanya, Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Dia menjawab, laqad sa'alta an 'azim. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Masuk surga, selamat neraka itu bukan hal yang ringan, itu tujuan luar biasa. Sehingga ini pertanyaan yang agung. Dia mengatakan, innahu la yasirun ala man yastarullah. Walau wahai Mu'adz, apa yang kau tanyakan itu sesuatu yang agung, tapi untuk menggapai itu mudah bagi yang Allah mudahkan. Ini katakan, innahu la yasirun ala man yassarahullah. Sesungguhnya hal itu mudah, belum selesai, mudah bagi yang Allah mudahkan. Jadi masuk surga mudah atau apa? Mudah bagi yang Allah mudahkan. Kan gak semua mungkin Allah beri kemudahan, ya. Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan, ya. Kita tahu misalnya banyak amal sunnah yang bisa kita kerjakan dan mampu, tapi kan gak semua kita mudah dalam itu, ya kan? Karena kemudahan itu taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena ilmu saja, tahu saja belum cukup. Harus ada yang namanya mau. Tahu dan mau untuk melakukan itu. Dan untuk mau itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jawaban tepat, masuk surga mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Baik. Di sini sahabat yang mulia ini bertanya tentang perkara-perkara yang wajib. Yang pertama itu sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan. Beliau menghalalkan yang halal, ya, meyakini bahwa yang halal itu halal. Enggak perlu seorang hamba itu menghalalkan apa yang haramkan, apa yang halalkan baginya. Enggak boleh, ya. Wa haramtul haram, dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kata para ulama maksudnya dia meyakini bahwa yang haram itu haram dan dia menjauhinya. Di dua. Bukan bermakna hanya sebatas dia meyakini haram tapi dia kerjakan. Enggak, tapi dua. Meyakini itu haram dan dia tinggalkan. Itu baru sesuai. Makanya di sini hadis ini menyatakan bahwa atau memberi pesan bahwa barang siapa yang membatasi dirinya dengan yang wajib saja dan meninggalkan yang haram, maka dia masuk surga. Kata Syekh sini, wa man kana kadzalika fahuwal muqtasid. Jika kondisi demikian, dia hanya membatasi daripada yang wajib, meninggalkan yang haram, maka dia berada di level al-muqtasid. Ya, seperti yang Allah firmankan di surah Fatir ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min 'ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah." Kemudian kami warisi Alkitab, Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih, yaitu Muhammad SAW. Faminhum man, maka di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi. Siapa mereka ini? Kata para ulama tafsirnya bahwa zalim li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri, itu orang yang masih mencampur adukkan antara kewajiban dia kerjakan, yang haram dia pun lakukan. Jadi dia amal itu ada yang wajib dia kerjakan, terkadang dia abaikan. Ada yang haram, terkadang dia pun lakukan. Ini level yang pertama, zalim bi nafsi. Yang kedua, wa minhum muqtasid, ini yang dimaksud di sini. Dan yang kedua, di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Siapa mereka? Kata para ulama, mereka yang melakukan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram. Ini yang dimaksud di sini. Jadi hadis ini, sahabat ini, jika beliau melakukan itu maka berada di level yang kedua. Dan yang ketiga, sawaminhum sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya mereka yang di samping mereka menjaga yang wajib, menjauhi yang haram, juga mereka melakukan amal-amal sunnah dan juga meninggalkan hal-hal yang makruh. Ini level yang sangat tinggi. Nah, ketiga level ini, baik yang pertama zalim nafsi, yang kedua muqtasid, yang ketiga sabiqul khairat, semuanya Allah janjikan surga. Mereka akan masuk surga. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan jannatu 'adni yadkhulunaha. Mereka semua itu akan masuk ke surga yang penuh kenikmatan. Kalau yang ketiga, sabiqul khairat, jelas mereka langsung ke surga. Al-muqtasid juga ke surga. Hanya saja yang pertama, zalim bi nafsi, kata para ulama, bisa jadi dia akan masuk neraka terlebih dahulu karena dosa yang dia miliki, kalau tidak mendapatkan ampunan Allah. Tapi semua itu akan masuk surga. Bedanya masuk langsung atau mampir dulu ke neraka. Muqtasid dan sabiqul khairat itu langsung,
tanpa ada ke neraka dulu. Tapi kalau zalim nafsi ada kemungkinan, tergantung itu hak Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram adalah sebab masuk surga. Hanya saja mas sekalian, kalau kita ingin surga, maka dengan menjaga yang wajib, meninggalkan yang haram sudah cukup untuk masuk surga. Tapi kalau kita ingin dapat tingkatan surga yang tinggi, maka itu butuh perjuangan lagi. Karena di surga nanti manzilah atau kedudukan atau level ahli surga itu sesuai dengan kadar amalnya. Tentu kedudukan orang yang di level muqtasid tidak sama dengan sabiqun bil khairat. Maka Allah berfirman di beberapa ayat, walikulli darajatun mimma amil, dan setiap mereka itu derajat kedudukan di surga sesuai dengan kadar amal. Zalim bi nafsih akan masuk surga, tapi levelnya berbeda dengan muqtasid. Muqtasid berbeda levelnya dengan sabiqun bil khair. Semakin banyak kita beramal, semakin berkualitas kita beramal, maka akan semakin tinggi level kita di surga. Jadi yang paling penting untuk kita perhatikan, pertama, jaga hal-hal yang wajib, sempurnakan, maksimalkan, tinggalkan yang haram. Jangan sampai kita salah dalam bersikap. Kalau yang wajib biasa saja, sunnah semangatnya luar biasa. Ini keliru. Ya, harus kita utamakan yang wajib dulu, maksimalkan. Soal kita itu maksimalkan. Ya, baru berikutnya ya yang sunnah. Kata saya sini itu, lakin al-ityan bin nawafil ma'al faraid yukammalu bihil faraidu idza lam yakun atammah. Nah, fungsi ibadah sunnah itu adalah untuk menyempurnakan ibadah wajib. Kalau misalnya kita dalam melakukan ibadah wajib itu ada kekurangan, ada kelalaian di dalamnya, maka amal sunnah itu fungsinya untuk menambah, ya, menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang wajib jika ada kekurangan, seperti yang disebutkan dalam hadis yang lainnya. Dan juga amal sunnah itu akan menjadi penjaga bagi amal wajib. Biasanya kalau orang dia itu semangat dalam hal sunnah, biasanya yang wajib itu akan lebih terjaga. Tapi kalau dia nggak punya amal sunnah, ya rawan. Ya, apa yang tinggalnya wajib. Tapi kalau dia ninggalin sunnah, mungkin masih wajib jaga. Tapi kalau dia sudah menjaga yang sunnah-sunnah, itu akan sebab dia akan menjaga hal-hal yang wajib. Karena dia semangat yang sunnah, tentu yang wajib dia semangat lagi. Kemudian jemaah sekalian, saya mengatakan di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, hirsus sahabat ala ma'rifatil a'mal allati tudkhilul jannah. Semangatnya para sahabat dalam mengetahui amal-amal yang dapat menjadi sebab masuk surga. Itu juga mereka orientasinya surga, dan mereka bertanya tentang amal-amal bagaimana agar mereka sampai ke surga. Yang kedua, anal a'mala sababun fi dukhulil jannah, bahwa amal-amal sunnah itu sebab masuk surga, bukan harga surga. Apa maksudnya Pak? Nabi mengatakan, lan yudkhilal jannata ahadukum bi'amali. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau, tidak juga saya, illa an yataghammadillahu bi rahmatin min fadli, kecuali Allah telah mencurahkan rahmatnya sehingga aku masuk surga karena rahmat Allah. Jadi kita masuk surga itu karena rahmat Allah, dan amal kita itu sebab yang mengantarkan kita ke rahmat Allah. Jadi rahmat Allah lah yang disebab kita masuk surga, bukan amal kita.
Kata para ulama, maksud ayat bima kuntum ta'malun, kalian juga karena perbuatan kalian, karena amal kalian, itu maksudnya sebab. Bukan amal kita ini adalah harga untuk surga, tak mungkin. Surga itu tidak bisa ternilai dengan amal kita. Walau kita dari lahir itu beribadah sampai mati, gak pernah berhenti, gak akan bisa membayar surga. Tapi alhamdulillah kita diperintahkan untuk beramal sebagai sebab, dan Allah akan beri kita rahmatnya untuk bisa masuk surga. Maka kata ulama, kita masuk surga dan rahmat Allah. Adapun amal-amal kita nantinya akan disebab penentu derajat di surga. Jadi jangan merasa nanti punya amal soleh berjaminan surga. Nggak ada yang tahu. Kita hanya diberitahu untuk beramal dan mengharapkan Allah SWT minta kita surga. Ya, jadi amal itu sebab. Ya, maka kita diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab untuk masuk surga. Amal soleh di antara sebab yang memudahkan kita masuk surga. Nah, yang ketiga, bayan ahamiyati salawatul khams, penjelasan tentang pentingnya sholat 5 waktu, dan hadis yang menjelaskan tentang bahwa sholat waktu itulah tiang agama dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, bayan ahamiyati siyam Ramadan, dan yang keempat, hadis ini menerangkan tentang agungnya perkara puasa Ramadan. Yang berikutnya, anal muslima yuhidul halal dan mu'taqidan hillah. Seorang muslim itu wajib menghalalkan yang halal. Artinya dia meyakini bahwa ini halal. Nasi halal, kita itu nasi halal itu. Ya, semua yang halal kita yakini itu. Walaupun kita tidak melakukannya itu, tidak makan atau tidak makan, tapi kita yakini itu halal. Jangan sampai karena ada orang terlampau musuh gitu ya, sehingga dia mengharapkan apa yang Allah halal, itu nggak boleh. Zuhud itu bukan mengharamkan yang Allah halalkan. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang dia mungkin berlebihan terhadap dunia, ditinggalkan itu. Bukan berarti dia haramkan, kan? Dia meninggalkan karena tidak ingin berlebihan dalam hal dunia, itu silakan. Tapi jangan sampai karena dia ingin zuhud yang berlebihan itu sehingga dia mengharamkan yang hal itu, juga salah kaprah. Makanya yang hal kita halalkan, yakini itu halal. Wa yajtanibul haram mu'taqidan hurmatah, dan dia menjauh yang haram dan meyakini keharamannya. Kalau ada orang menjauhi yang haram tapi bukan karena itu haram, ada orang menjauhi yang haram karena yakin itu haram, beda nggak Pak ini? Dia tidak minum khamr tapi bukan karena itu haram, tapi karena dirinya nggak suka aja. Gimana ya namanya? Dan bahkan berdosa, dia nggak mau berzina, tahu benar-benar. Bukan karena dia itu haram, nggak baik. Tapi bukan dia meyakini itu haram, maka ini cukup. Kata ulama, iya memang dia nggak berdosa karena tidak melakukan yang haram, tapi dia nggak ada pahala. Nah bedanya. Orang yang meninggalkan khamar, meninggalkan mencuri, meninggalkan korupsi karena dia itu yakin itu haram, sehingga dia tinggalkan, dia dapat pahala. Ini bedanya. Makanya kalau orang meninggalkan yang haram tanpa meyakini itu haram, dia sebatas meninggalkan tanpa ada pahala. Dia nggak berdosa, nggak ada pahala juga. Tapi ketika dia meyakini apa yang dia tinggalkan itu, dia itu hal yang haram, Allah haramkan yang dia tinggalkan, maka itu dia akan mendapatkan pahala dari hal tersebut. Ini secara global tentang makna dari hadis yang ke-22. Intinya bahwa seseorang yang menjaga hal yang wajib dan menjaga hal-hal dan menjauhi hal yang haram,
maka dia bisa masuk surga dengan sebatas hal tersebut. Tapi jika ingin levelnya naik, maka hendaknya seorang hamba berusaha untuk memperbanyak amal-amal sunnah, baik itu sholatnya, sedekahnya, puasanya, misalnya. Semua itu akan menambah derajat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang berikutnya hadis 23. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samai wal ardh. Bersuci itu setengah dari iman atau sebagian dari iman. Ucapan walhamdulillah akan memenuhi timbangan atau akan memberatkan timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Wasabru diya, dan sabar itu adalah sinar. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika, Al-Qur'an bisa menjadi pembela atau bisa menjadi pewaran bagimu. Kullu nasi yaghdu, setiap orang itu bekerja, berusaha, beramal. Faba'i'un nafsahu, maka mereka menjual dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Famu'tiquha aw mubiquha, sehingga di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dari neraka, ada pula mereka yang mencelakakan diri mereka. Rawahu Muslim. Jawabullah. Hadis ini berbicara tentang beberapa amal soleh yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim agar dia bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Kata para ulama, at-tuhur di sini itu bersuci, ada yang mengatakan maknanya bersuci artinya mensucikan dirinya dari noda kesyirikan. Karena iman itu takhliyah wa tahliyah. Adanya takhliyah itu membersihkan, tahliyah diisi dengan amal-amal ketaatan. Nah, al-tuhur syatrul iman, mensucikan diri dari dosa dan dosa, kesyirikan dan sebagainya sebagai dari iman. Sebagian lagi apa? Diisi dengan ketaatan-ketaatan. Ini mana yang pertama, ya. Jadi makna itu membersihkan diri atau jiwa dari kesyirikan. Makna yang kedua, al-tuhur artinya bersuci dalam makna wudu. Wudu itu sebagian dari iman. Iman dimaknai dengan sholat. Kalau kita terjemahkan, wudu sebagian dari sholat. Karena sholat tidak sah tanpa wudu. Ya, makanya Allah ketika di Al-Quran Allah menyebutkan sholat itu sebagai kita iman. Dulu ketika para sahabat hijrah ke Madinah dan mereka masih sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Ya. Kemudian setelah itu Ka'bah atau kiblat dialihkan ke Ka'bah. Dari Baitul Maqdis Palestina menuju ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Nah, para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana dengan status sholat sahabat-sahabat kami yang meninggal sebelum peralihan Ka'bah, yang mereka sholat ke arah Baitul Maqdis, mereka meninggal sebelum mendapati peralihan. Bagaimana dengan sholat mereka? Maka turun ayat yang berbunyi, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah itu tidak menyia-nyiakan iman kalian. Apa itu iman yang maksud? Sholat. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian yang dulu kalian sholat menghadap Baitul Maqdis. Kenapa? Karena itu juga perintah Allah kan itu. Jadi di sini maknanya al-tuhur syatrul iman,
bersuci itu sebagian dari sholat, karena sholat itu tidak sah tanpa bersuci. Ini makna yang lebih dikuatkan ya, karena ada hadis lain yang bermakna disebutkan al-wudu ya, dengan kata al-wudu syatrul iman, berwudu itu bagian dari iman dan bagian dari sholat. Dan ini menunjukkan bahwa berwudu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena berwudu itu bukan hanya sebatas rutinitas hari, tapi itu ibadah ya, ibadah yang kita harus yakin ibadah ini akan bernilai pahala yang luar biasa ya. Kita berwudu itu di hadis, kalau kita di tangan ini dosa-dosa itu yang bertangan itu akan gugur, mata, sini semua itu akan menggugurkan dosa. Itu betapa agungnya ibadah wudu. Maka kita berwudu menghadirkan keutamaan berwudu agar kita sempurna dan maksimal dalam berwudu. Kemudian Imam mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Di antara amal yang dapat mempertimbangkan zikir, di antaranya alhamdulillah yang bermakna segala puji bagi Allah. Allah mencintai pujian ya, Allah mencintai pujian, dan Allah dipuji itu dari dua sisi. Yang pertama, Allah dipuji karena kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya dan segala perbuatannya. Nama Allah husna, sifat Allah mulia, semua perbuatan itu mulia dan sempurna, tidak ada sedikit pun terkandung dalamnya kezaliman. Maka Allah berhak dipuji atas nama-namanya yang husna, sifat-sifat yang mulia, dan atas semua perbuatannya yang penuh hikmah. Termasuk syariat yang Allah turunkan itu mengandung kesempurnaan yang luar biasa. Maka Allah berhak dipuji karena ini yang pertama. Yang kedua, Allah berhak dipuji. Allah dipuji karena anugerah dan nikmatnya kepada hamba. Ya, Allah berhak dipuji karena kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah setiap detik mencurahkan kepada kita nikmat. Ya, walaupun kita mungkin belum sering lupakan, masya Allah kalau kita renungkan di fisik tubuh kita saja itu betapa banyak Allah per detik. Bayangkan siapa yang membuat jantung kita berdetak, darah itu mengalir, semua bekerja dengan baik. Itu nikmat Allah luar biasa. Cuma karena itu sudah rasanya kita biasa aja. Nikmat itu apa? Ada perbesar untuk nikmat ya. Tapi kalau jantung kita berdetak, kita serba tentang, kita bisa gerak, masya Allah, bisa bernafas tanpa harus pakai alat bantu, mungkin itu biasa aja kayak. Enggak Pak, biasa enggak? Kenapa biasa? Kalau terbiasa, sesuatu itu yang biasa jadi biasa, enggak masalah. Coba kalau kita baru sekali datang ke Mekah, itu luar biasa, bisa nangis tuh di dekat itu. Coba 2 kali turun tuh. Yang dia ini biasa aja. Kenapa? Karena udah terbiasa sehingga jadi nggak wah lagi. Bahkan nikmat karena kita setiap saat kita merasa nikmat ini sehingga merasa biasa aja. Yang nggak biasa apa? Dapat mobil besar. Tiba-tiba Pak, ini ada mobil hadiah buat Bapak, masya Allah. Itu luar biasa misalnya, ya. Atau rumah yang nggak biasa jadi besar. Padahal nikmat iman itu luar biasa Pak. Nikmat hidayah, nikmat kita dimudahkan untuk ke masjid, menggerakkan langkah kita itu nikmat luar biasa. Betapa banyak orang itu mendengar adzan setiap 5 kali tapi tidak tergerak itu untuk menyambut suara adzan itu. Itu nikmat luar biasa. Cuma kita merasakan biasa. Rutinitas setiap hari kita mesti udah begitu. Dan sampai itu, ini nikmat Allah pilih kita untuk bisa ikut sholat jamaah, dan Allah pilih kita untuk bisa duduk walau beberapa menit untuk mendengar ilmu. Itu luar biasa ya. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di samping Allah dipuji karena Allah maha sempurna, Allah juga maha baik untuk hamba-hambanya. Ingat itu agar kita semangat untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya.
Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina as-sama'i wal ardh. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah, subhanallah artinya mensuci Allah. Kita mensucikan Allah dari segala yang tidak layak bagi Allah SWT, dari segala aib-aib. Allah Maha sempurna dan kita sucikan Allah dari segala kekurangan. Subhanallah walhamdulillah, ini dua digabung ya, subhanallah alhamdulillah. Ini pahalanya memenuhi ruangan langit dan beberapa jalan itu luar biasa. Itu juga betapa agungnya dua ucapan zikir ini. Kemudian wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Baik salat fardu maupun sunnah itu akan cahaya bagi seorang hamba. Baik cahayanya di dunia ya, dengan salat dia akan mengetahui mana jalan yang baik dan buruk, dan mengatakan dengan salat dia akan mencegah, salatnya itu akan mencegah dari perbuatan keji munkar. Ada yang mengatakan nurun, cahaya di alam kuburnya dan cahaya di padang mahsyar. Artinya salat itu pada umum menjadi cahaya bagi seorang hamba. Itu di antara keutamaan dan fadilah salat. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti kuatnya iman. Kata ulama, kenapa Nabi disebutkan bahwa sedekah itu bukti kekuatan iman? Karena secara tabiat manusia itu cinta pada harta. Ketika dia memberikan harta itu pada dan Allah, pada orang yang berhak, itu menunjukkan bahwa imannya itu bagus, sehingga dia mengalahkan apa yang dicintai oleh dirinya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita baca di Quran, orang munafik itu mereka sholat, enggak Pak? Sholat. Tapi kalau untuk dalam hal sedekah, kenapa? Itu diri mereka cinta harta dan kebakhil. Makanya orang bakhil itu ciri bahwa imannya tidak kuat. Dia nggak mau mengeluarkan hartanya. Kenapa? Karena jiwanya itu menjadi harta. Ya, sehingga ketika ada orang-orang yang dia zakatnya dia tunaikan, bahkan sedekah sunnah pun dia tunaikan, itu menandakan bahwa imannya kuat. Bukan sering saya sampaikan, di antara sifat orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka itu berinfak di kala lapang dan sempit. Ini adalah bertakwa. Kenapa? Saking kuatnya takwanya, dia berinfak bukan hanya ketika lagi lapang saja, sempit pun dia tetap berinfak. Walau mungkin akan berbeda kadarnya atau nominalnya, tapi hatinya itu memang cinta untuk berinfak. Kenapa? Karena kuatnya iman yang ada dalam hatinya. Makanya dikatakan wassadaqatu burhan. Maka satu kisah yang sangat menarik yang mungkin segera dengar, kisah Abu Talha, ya, Talha bin Ubaidillah, ya. Ketika turun ayat dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai satu tingkat kebaikan yang sangat tinggi sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Pak, kalau kita berinfak biasa apa yang kita cintai atau yang enggak kita cintai? Kemarin ketika ada orang-orang yang mengirimkan pakaian kemana? Ke Sumatera atau ke Aceh? Yang kirim apa yang kirim? Yang baru atau yang sudah bekas pakai tapi mesti layak? Saya melihat berapa waktu itu sekarang tumpukan baju bekas di sana itu enggak. Subhanallah. Kenapa? Mungkin maksudnya lemari begitu, lemari dan kosong itu. Ya mungkin kalau itu yang ada nggak masalah, tapi masalah kalau dia bisa kasih yang baru, kenapa harus yang sudah nggak dipakai di mana ke situ? Ya, ini dipelajari bahwa ketika Abu Talha ini mendengar ayat ini, apa kata dia? Respon imannya masuk. Ya Rasulullah, saya punya kebun namanya Bayruha, itu di depan sini baru. Bayruha itu kebun yang paling gue cintai. Dia itu ada banyak pohon kurma, airnya juga segar, dan Nabi biasa minum itu.
Ya Rasulullah, saya mendengar Allah berfirman ayat turun ini fisabilitas. Silahkan Rasulullah tempatkan pada tempat yang kau inginkan. Ini surat iman, bertanda kuatnya iman dalam jiwa. Ketika mendengar itu seruan ayat begitu bunyinya, langsung imannya tergerak. Jadi levelnya nggak sembarang lah. Ini hampir satu-satunya ini kita syukur luar biasa. Duanya mungkin berat kita kasih kurang, tapi ini butuh perjuangan ya. Bagi bapak yang insya Allah berikan iman, insya Allah latih iman kita itu biasa untuk memberikan sesuatu yang dicintai untuk orang. Itu luar biasa, bukan hal yang biasa. Kalau kita kasih sesuatu yang sudah nggak kita pakai itu mahal biasa, levelnya level bawah sih. Tapi ketika dia memberikan sesuatu yang dia cintai, maka itu level iman sangat luar biasa. Baik, wasabrul diyaun, sabar itu adalah sinar. Apa beda cahaya dan sinar? Beda nggak cahaya dan sinar dalam bahasa Indonesia? Kalau matahari itu kita katakan sinar matahari atau cahaya matahari? Sinar ya. Kalau bulan cahaya, benar gitu ya? Dalam hadis bisa dibedakan. Tadi disebutkan bahwa asfaltul nur itu cahaya yang mengandung kesejukan, itu nur ya. Adapun disebutkan wasat dia itu sinar, cahaya yang mengandung rasa panas. Makanya katakan wasyamsu diya'ah, matahari itu dia itu bersinar, sinar itu panas. Nabi sebutkan sabar itu mengandung panas, dia cahaya, sinar, tapi bahasanya dia mengandung panas. Kenapa? Karena sabar itu pada sesuatu ya, hati itu berat, sehingga butuh perjuangan. Sabar itu ada 3 macam, sabar dalam ketaatan. Berat gak apa? Ada pemandangan subuh, lagi enak tidur, hujan, masya Allah, titik-titik, masya Allah. Itu luar biasa perjuangan itu. Sabar, bangkit, bangun, berangkat, sabar, berangkat. Itu luar biasa perjuangan. Ingin infak, masya Allah. Hati itu bergerak, ini masya Allah. Sabar, lakukan itu. Semua kita mau puasa, masya Allah, sabar. Kalau nggak sabar ya nggak bisa jalan untuk ibadah kita. Kenapa kita bisa jalan ibadah? Alhamdulillah, ba'da taufik Allah, kita sabar. Ya, sabar ketika sholat, sabar ketika kajian, sabar ketika ibadah yang lainnya, semua sabar, butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan yang haram. Apalagi zaman sekarang, banyak bentuk-bentuk haram itu muncul. Kita sabar diri kita, jangan lakukan itu, tahan. Walaupun jiwa kita itu ini, tapi tahan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. Cobaan itu banyak bentuknya. Bukan hanya musibah tadi yang menimpa saudara kita di Semarang tadi, banyak musibah, banyak ujian keluarga kita, di rumah kita, anak-anak kita, itu ujian semuanya. Kita hadapi itu dengan sabar. Nah, 3 hal ini semuanya itu butuh perjuangan. Maka dikatakan ujian ada sabar. Tapi ingat, kata para ulama, as-sabru kasmihi murrun nadamatuhu walakin awaqibu ahla min asali. Sabar ini memang pahit, tapi akibat atau balasannya lebih manis daripada madu. Masuklah kalian ke surga bima sabartum, disebabkan kesabaran kalian. Jadi sabar itu jalan di surga, Pak. Innama yufassabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala bagi orang yang sabar tanpa batas. Ya, karena saking luar biasanya itu sabar, maka Allah berikan pahala tanpa batas. Nah, itu wasabru dia. Dari pahami ya, beda antara dia dengan nur. Nur itu cahaya yang mengandung kesejukan, tapi dia cahaya yang mengandung rasa panas. Maka mata apa Allah sebutkan al-qamar nur, asy-syams dia. Itu demikian disebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan ketika rembulan itu dengan kata nur,
Ketika Allah SWT matahari dengan kata dhiya bermakna sinar atau cahaya mengandung rasa panas. Baik. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu atau sebaliknya. Kapan Al-Quran akan membela kita? Ketika kita memberikan hak-haknya, beriman pada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan kita menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Itulah saat itu Quran akan menjadi penolong kita, akan berisam untuk kita. Makanya hendaknya kita punya waktu yang dikhususkan, sehingga disisihkan untuk bersama Al-Quran, tilawahnya, memahami maknanya, mentadabburinya, dan semisalnya. Ya, itu bagian penting yang perlu kita lakukan juga. Jangan sampai kita hidup ya sudah bertahun-tahun, berpuluhan tahun, tapi persahabatan kita di Quran itu sangat jarang atau sangat kurang. Maka bangun ya hubungan kita lakukan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai untuk Quran waktu sisa. Dan Quran itu kitab Allah, firman Allah, hendaknya kita sisihkan waktu untuk bersama Al-Quran. Kalau kita ingin Quran itu akan menjadi pemberi sama untuk kita, pembela kita pada hari kiamat. Jadi kita Al-Quran sebagai panduan untuk kita dan untuk memahaminya agar kita bisa mengamalkan yang baik. Kalau tidak, akan menjadi hujjah alaih, akan menjadi bumerang, bagi kita. Maka dia mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadhu bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini Al-Quran sebagian kaum dan merendahkan sebagian lainnya. Siapa yang mengangkat? Yang mereka menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Siapa yang direndahkan, dihinakan? Mereka yang berpaling dari Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati kita dalam hidup sebelum kita berpisah dengan dunia sementara ini. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu keluar berusaha. Faba'i'un nafsahu famurtiquha aw biquha. Maka di antara manusia ada yang bekerja, pada akhirnya dengan hal itu dia membebaskan dirinya dari neraka, dan ada juga sebaliknya. Kata Allah, maksudnya manusia yang beramal itu, jika dia beramal kebaikan, melakukan ketaatan, maka amal itu akan disebab dia terbebas dari api neraka. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang melakukan amal keburukan, melakukan hal yang haramkan, maka perbuatan itu akan membuat dia terjerumus dalam neraka. Maka semua kita, siapapun itu, dia dua ini. Kita hidup, kita beramal. Apakah amal kita itu akan menjadi sebab pembebasan kita dari api neraka, atau sebaliknya dari sebab terjerumus dalam neraka? Maka ingat, jika kita melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, itu artinya kita sedang berjuang untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Namun sebaliknya, jika seorang itu beramal keburukan, melakukan yang haram, mengabaikan kewajiban, maka dia tanpa sadar sedang menuju neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar. Maka demikian yang sering kita sampaikan, bahwa hadis yang kedua ini berbicara tentang beberapa amal-amal soleh yang perlu kita perhatikan. Di antaranya bersuci, kemudian tahmid dan tasbih, kemudian sholat, puasa, sholat dan sedekah, kemudian kesabaran, perhatian kepada Al-Quran, dan juga hendaknya kita waspada dari perbuatan buruk dan berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan hal-hal yang Allah perintahkan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk memasuki surga Firdaus A'la. Amin. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Waalaikumsalam. Sesuai materi hari Ustaz, tadi Ustaz mengatakan apabila manusia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Jika prakteknya di menjalankan ibadah, manusia itu mungkin melakukan semua ibadah itu
hafal, mungkin belum sesuai dengan ilmunya, ataupun nanti ada ujub atau ria. Apakah itu nanti bisa masuk ke kategori bisa masuk surga? Karena mereka masih melakukan itu tanpa ilmu, mungkin tanpa belum sampai ke ikhlas. Itu sih Ustaz. Baik. Pertama, kalau ditanya apakah mereka bisa masuk surga, bisa. Kaidah alim, setiap muslim yang mati di atas ketauhidan, maka dia masuk surga. Pastinya akhirnya ke surga. Setiap muslim yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik, dia pasti masuk surga. Ya. Nah, adapun orang yang bertauhid tadi itu melakukan dosa-dosa besar misalnya, ya, maka saya katakan tadi itu bahwa dia masuk surga, tapi kemungkinan dua. Orang muslim kewajibannya dia kerjakan, tapi terkadang masih mengabaikan kewajiban, atau yang haram dia tinggalkan, tapi terkadang juga suka dilakukan. Dan dia ketahui itu. Ini kalau pelaku maksiat dia itu maksiat dia langgar, tahu itu kewajiban dia langgar, maka di sini dia berdosa tentunya. Ya, berdosa. Kalau dia bertobat, Allah ampuni. Ya, kalaupun dia mati dalam kondisi dia itu belum bertaubat, maka nantinya dia di akhirat di bawah kehendak Allah. Dua kemungkinan. Jika Allah kehendaki Allah ampuni, enggak masuk neraka. Jika Allah kehendaki Allah akan balas sesuai dengan dosanya, maka dia harus mampir ke neraka. Untuk apa? Untuk dibersihkan. Karena surga tempat yang tersuci, tidak boleh ada yang masuk kecuali orang yang bersuci. Maka orang mukmin yang buat dosa dan belum mendapatkan ampunan, dia harus dibersihkan di neraka. Makanya saya sampaikan, kalau kita punya dosa, segera bersihkan di dunia ini. Jangan menunggu bersih di akhir, bahaya. Kalau bersih di akhir itu neraka. Maka mending bersih di sungai dunia, taubat. Di dunia setelah taubat biar bersih. Nah, ada orang kedua tadi kalau dia melakukan sesuatu yang haram, tapi dia tidak tahu itu haram. Ya, maka hukum tidak tahu itu berbeda dengan orang yang sengaja. Bisa jadi kalau dia benar nggak tahu, dia nggak berdosa karena itu. Ya, karena dia tidak tahu. Terutama hal yang sifatnya mungkin hal yang detail, ya, nggak bukan hal yang pokok. Kalau yang hal yang pokok mungkin nggak ada alasan. Kalau dia hidup kita mau dia nggak ada jual haram, nggak kita. Tapi kalau hal yang sifatnya mungkin hal yang baru, ya, yang itu ternyata jika kita tahu itu haram, itu belum tahu, maka dia nggak berdosa. Ya, intinya bahwa secara umum kita paham biar tidak salah paham. Setiap muslim yang dia mati dalam keadaan keislamannya, tidak ada kesyirikannya, dia pasti akan masuk surga. Baik masuk di awal, kalau dia Allah diampuni dosanya, kalau dia berdosa, atau masuk setelah dicuci. Intinya bahwa setiap muslim pasti akan masuk surga. Makanya kita coba nih, di mana kita pengen masuk surga, walaupun setelah masuk neraka dulu atau langsung di awal ke surga. Ya, pasti kita inginnya langsung ke surga. Maka di sini letak perjuangan kita masing-masing. Ya, perjuangan kita masing-masing, jaga iman, tingkatkan amal soleh agar kita bisa langsung masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada lagi. Tadi di surga itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, Maka ada nas-nas yang mengatakan bahwa pengunjung surga itu penghuni surga itu bisa saling mengunjungi antar tingkatan. baik, disebutkanlah sebuah hadis bahwa derajat surga itu ada 100 derajat. 100 derajat ke atas itu satu dengan kedua itu antara langit dan bumi jaraknya. Dan disebutkan oleh beberapa hadis bahwa ahli surga itu saling mengunjungi di antara mereka di surga. Ya, di antara hadis juga yang menyatakan bahwa di antara penghuni surga itu bahkan dinaikkan derajatnya ke derajat orang tua yang disebutkan hadis di ayat, bahwa jika ada orang tua di level yang tertinggi, ternyata anak-anaknya di bawah, maka salah satu untuk cara untuk menyempurnakan kebahagiaan sang orang tua, maka anaknya
pindahkan ke derajat bapaknya. Kalau bapaknya soleh, itu anaknya akan bisa naik. Karena sebagian orang tua ketika berpisah dengan sang anak agak kurang, maka satu bentuk kenikmatan surga itu anak-anak yang berada di surga yang di bawah bapaknya akan diangkat ke derajat sang bapak. Dan itu kan juga bahwa mereka nanti di surga pun saling berkunjung dan juga saling mengingat-ingat masa lalunya. Dulu kami di dunia tahu kepada Allah SWT, sangat kami mendapatkan kenikmatan di surga. Intinya bahwa derajat itu memang berbeda, ya, berbeda derajat antara satu orang dengan yang lainnya sesuai dengan kadar amal. Tapi untuk masa itu kunjungan itu terjadi, ya, walaupun yang mengunjungi itu bukan berarti dia akan sama dengan dikunjungi, tapi kemungkinan untuk berkunjung itu ada, karena itu bagian dari nikmat surga yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Karena Allah berfirman di Al-Quran, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian apa yang diinginkan oleh diri kalian. Jadi kalau kita ingin berkunjung ke saudara kita, ke sahabat kita, maka Allah berikan itu. Itu bagian dari anugerah Allah untuk hamba penghuni surga sebagai bentuk balasan atas apa yang telah dikerjakan. Katanya semua yang diinginkan di surga itu Allah berikan sesuai dengan Allah kehendaki. Jadi secara umum bahwa ayat ini menyatakan besar umum apapun yang diinginkan oleh seorang hamba di surga maka dia dapatkan, ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah asar, kalau dia lagi burung terbang, pengen itu langsung jatuh, tinggal dia makan. Jadi ya saking ya dunia surga itu semuanya indah. Makanya mungkin kita sekarang itu perjuangannya tidak mengapa kita ingin bertanya detail seperti apa gitu, tapi bagaimana kita berjuang masuk surga. Kalau udah masuk surga itu semuanya beres, mau apapun insya Allah Allah memberikan. Ya Allah alam demikian Pak. Masih ada lagi? Cukup insya Allah. Cukup ya. Barakallahu. Semoga yang kita sampaikan pada pagi hari ini menambah ilmu kita dan juga menambah amal kita, dan semoga Allah Taala beri kita taufik untuk senantiasa menjaga iman dan menjaga takwa kepadanya. Semoga Allah mudah kita menjadi hamba Allah yang akan mewarisi surga Fir'aun dan alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.